Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, kepada yang saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Ali Mustafa Isaki beserta tim staf Bimas Islam, hadir bersama kita Bapak Firdaus, yang saya hormati, saya cintai rekan-rekan pengurus Mujolok, ketua beserta jajarannya, tidak lupa kepada rekan-rekan semuanya, para penyuluh fungsional, rahimahullah. Alhamdulillah, pagi menjelang sore ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kegiatan Rakor Mujolok, sekaligus dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini kita isi dengan sedikit siraman rohani kepada kita semuanya, dengan satu harapan, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah serta ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita selaku umat manusia, selaku hamba Allah di dalam menjalankan segala amanah dan kewajibannya dengan baik dan selalu mendapatkan ridhonya. Salawat salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berharap syafaatnya di dunia dan dunia hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah besok pada hari kiamat. Di dalam sejarah dan di dalam riwayat banyak diceritakan bahwa pada saat menjelang hari kiamat nanti, seluruh umat manusia kalang kabut, tunggang langgang, ketakutan, lari ke sana kemari karena dalam suasana yang begitu mencekam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sampai orang mengandung saja sampai lahir dengan sendirinya. Dia lari ke sana kemari karena saking rasa takutnya, tidak kenal istri, tidak kenal suami, tidak kenal bapak, tidak kenal anak. Semuanya berlari menyelamatkan diri karena suasana begitu mencekam dan menakutkannya. Matahari diturunkan, suasana di dalam riwayat diceritakan orang mandi keringat karena begitu panasnya, karena matahari diturunkan begitu dekatnya dengan kita. Pada saat tersebut semua umat manusia dalam kondisi sangat mengenaskan, sangat mengkhawatirkan, dalam kondisi genting. Namun demikian ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan naungan Allah, mendapat payung iup-iup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqu 'alaihi wa rajulun da'ahu imra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainuhu. Rawahu Muslim. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari
di mana hari tersebut tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berbicara pemimpin yang adil, pikiran kita jangan hanya tertuju pada presiden, pada penguasa, kepada bupati, tidak. Selaku muslim, ketika kita mendengar kata imamun adilun, kita juga harus kembali kepada diri kita, bahwa semua dari kita ada tanggung jawab sebagai pemimpin dalam segala skup dan lingkupnya, baik itu lingkup terkecil keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat di sekitar kita. Karena Rasulullah juga sudah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, seorang ketua, seorang figur, seorang suri tauladan yang akan dicontoh oleh anak buahnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya. Jadi ketika bicara pemimpin yang adil, kami berharap jangan hanya langsung tertuju pada seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, tapi kembalikan pada diri kita bahwa kita adalah pemimpin. Dan berbicara adil juga kita tahu dalam berbagai referensi keislaman ada berbagai makna. Jadi adil kalau kita pahami secara umum, di dalam referensi keislaman disebutkan bahwa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau kita melihat dalam fikih, di dalam fikih nikah, di situ ketika kita membaca tentang syarat seorang wali, seorang saksi itu harus adil, di situ dijelaskan oleh para ulama sangat berat bahwa adil yang dimaksud di situ adalah dia tidak pernah menjalankan dosa-dosa kecil dan jauh dari dosa-dosa besar. Nah, ini sesuatu yang sangat berat. Makanya ketika kalau kita membaca di dalam kitab Kifayatul Akhyar, di situ ada penjelasan bahwa kriteria adil seorang wali, seorang saksi itu sangat berat, sehingga untuk meminimalisir agar syarat keadilan itu terwujud, ada anjuran ketika pernikahan diupayakan disaksikan oleh orang-orang yang alim yang lebih dari 2. Harapannya itu adalah untuk menutup kekurangan syarat-syarat keadilan yang dimiliki oleh seorang wali atau seorang saksi. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah warajulun wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidupnya, semangatnya itu untuk beribadah kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau kita melihat bahwa usia muda itu usia yang penuh gejolak, di mana gelora-gelora birahi dan lain sebagainya itu begitu menggebu-gebu, tetapi dia termasuk golongan khusus. Dia seorang pemuda, seorang remaja, tetapi semangat hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ini saya musiji kalau dalam bahasa kita, langkah-langkah. Nah, ini termasuk salah satu yang mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki, mohon maaf di sini dalam teks hadis memakai seorang pemuda, karena ini beban-beban kewajiban seperti ini kebanyakan memang diarahkan pada seorang laki-laki. Tetapi secara umum ini mencakup pemuda dan pemudi. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya kumandil-kandil, selalu bergantung. Ini bahasa Jawanya itu kumandil-kandil. Jadi selalu bergantung fil masajid, di dalam masjid. Jadi dia jiwanya, pikirannya, semangatnya itu selalu berpikir, selalu berusaha gimana saya memakmurkan masjid, gimana saya bisa selalu ada di masjid dan kegiatan aktivitas masjid. Ini Masya Allah luar biasa. Andaikan kita masuk golongan tersebut, berarti insya Allah kita termasuk dalam satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah.
dua orang laki-laki yang saling mencintai, ini musana kita haba. Jadi ini menunjukkan dua orang tahaba fillah yang saling mencintai karena Allah, istara alaih wa tafarraqa alaih. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi perkumpulannya dalam kebaikan, perpisahannya juga dalam kerangka kebaikan. Jadi bukan karena berpisah saling iri, saling dengki, saling jenuh, tapi karena semata-mata karena Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'ahu imra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak oleh seorang cewek yang cantik luar biasa, dan dia juga punya status kedudukan yang mulia, tetapi apa yang ia katakan? Tidak, ini dalam kurung maksudnya, di dalam redaksi ini tidak ada kata tidak, tetapi dalam tanda kurung, maaf, saya tidak mau. Ini akhafullah, karena sesungguhnya saya takut pada Allah. Nah ini saya redaksi ini saya kalau berpikir kita kembalikan kepada kita, mungkin ya, kalau nggak kepada saya, itu saya malu sendiri. Saya mungkin kalau disuguhi wanita cantik, ngomong semloe, kemudian supi, dan dia keturunan yang baik, hanya berdoa, dia merayu-rayu saya yakin logika saya suatu saat kalau digoda terus saya akan gugur. Ini bisa jadi seperti itu, tapi ini luar biasa, hanya berdoa, diajak indahoi dan lain sebagainya, dan dia sukarela, tapi dia berkata ini akhafullah. Masya Allah, ini sangat lama ini juga saya musiji. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisodaqatin. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, maka dia merahasiakannya sampai saking rahasianya, saking ikhlasnya. Ini digambarkan dalam teks hadis ini, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Masya Allah, ini satu ibarat gambar yang luar biasa. Bagaimana mungkin, kan bahasanya seperti itu, bagaimana mungkin tangan kiri yang di sebelahnya kok sampai tidak tahu. Itu artinya betapa ikhlasnya dia, betapa merahasiakannya dia di dalam beramal, sampai tangan kiri yang di sampingnya saja tidak tahu. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah ini juga saya mesti lagi, apalagi sekarang di era media sosial, mau meletakkan kepoda saja harus nunggu Mas Agus persiapan kamera, gimana Mas sudah siap? Nah gitu seperti itu. Jadi kita itu masalah sekarang. Dan kalau sudah diserahkan pun ya kita minta, tadi ada yang merekam saya enggak, ini dokumentasi gitu. Alasannya seperti itu. Nah ini Masya Allah. Jadi godaan di zaman sekarang juga luar biasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, golongan ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah, warajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang ingat berzikir kepada Allah dalam waktu sepi, fafadat 'ainah, maka karena saking asyik dan khusyuknya dia berzikir kepada Allah, fafadat 'ainah, air matanya bercucuran. Nah ini juga luar biasa. Satu kenikmatan rohaniyah kita selaku hamba Allah adalah ketika kita bisa beribadah dalam suasana sepi tanpa dilihat orang lain, dan kita bercucuran air mata karena teringat dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bukan menangis karena kita utangnya banyak atau karena musibah apa yang bersifat duniawi, itu bukan, tetapi karena
sadar betapa selama ini saya melalaikan Allah, betapa selama ini saya sombong, saya angkuh, saya malas menjalankan perintah-perintahnya, sampai air matanya bercucuran. Apalagi kalau dipertemukan dengan betapa nikmatnya Allah berikan begitu banyak, tetapi tidak sangat imbang dengan ibadah ketaatan yang kita laksanakan kepadanya sebagai wujud syukur. Di situ kita berurai air mata, menyadari kesalahannya, sehingga sampai kita asyik beribadah tanpa kenal waktu. Nah, ini juga termasuk salah satu golongan yang insya Allah menurut sabda Rasulullah ini akan mendapatkan naungan atau iup payung dari Allah besok pada hari di mana tidak ada iup atau payung atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Harapannya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk bagian dari salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah besok di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.